Nah, jadi pertama terima kasih banget dulu udah mau menerima, tadi kan sebenarnya kita pengennya tuh kalau misalnya nggak merepotkan apa di mobil atau di mana, tapi ternyata mau berbaik hati memberikan kita. Enakan di sini lah, kan tinggal buka kitab. Iya loh, buka kitab. Tapi itu loh, enak banget loh tempatnya. Jadi ceritanya gimana gitu, Pendeta Marcel kok bisa tiba-tiba nongkrong di sini gitu? Itu tadi satu momen pengen banget tergerak untuk pengen ke tempat Kodondi, enak kayaknya ya. Oh gitu. Nggak kepikiran mau mualaf ya, nggak ya. Mualaf ya. Tapi emang kalau orang beda agama ngobrol emang harus urusannya itu kan enggak. Kan udah banyak nih orang-orangnya yang tadi naik ratusan ya, Tuhan Yesus. Pantesan umat saya makin dikit ya. Oh, perpuluhan berkurang ya? Oh enggak. Kalau di gereja kita tuh perpuluhan tidak diminta, tidak dituntut, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah dibahas. Oh, malah nggak pernah dibahas? Nggak pernah dibahas. Loh, bukan minggu pertama awal bulan dibahas? Nggak pernah dibahas. Bukannya kalau minggu pertama bacain Maliaki 3:10? Nah, itu ngeri nih. Lu apa-apa udah berat nih. Untung udah makan saya. Tadi tuh obrolan kita enak loh sebenarnya. Enak tuh maksudnya obrolannya santai. Nggak ada bahas perpuluhan. Lupa, hostnya dia. Iya, itu udah perpuluhan aja nih ya. Tapi katanya dulu suka perpuluhannya. Oh, rajin. Iya, di gereja. Apa ya? Dulu pernah nyokap masuk rumah sakit. Ya ketika biasa kita bayar perpuluhan, nyokap masuk rumah sakit, BPJS waktu itu belum ada, jadi kan kita ngurusin nyokap kan? Iya. Perpuluhan telat. Telat bayar. Besok ditelepon Pak Pendeta, halo Pak Dodi sehat gitu kan. Mungkin aja kabar, positif thinking. Ya. Atau mungkin perpuluhannya lu gede banget ya makanya. Ya nggak tahu. Orang tiap bulan dipampang. Kalau GBI Betani itu dipampang di gereja. Si A berapa, si B berapa, si C berapa. Jadi kita ke gereja tahu, si A gaji berapa, si B gaji berapa. Iya, udah dapat gambaran ya. Iya. 10% ya. Mungkin maksudnya pendeta itu biar transparan. Keterbukaan, positive thinking, thinking. Kejujuran. Iya. Kok jadi ke situ ya obrolan kita ya? Tadi kayaknya nggak ke situ ya. Iya. Jadi itu tadi balik lagi. Kenapa pengen ke sini? Tergerak gitu kan. Pengen banget biar bersilaturahmi ke tempat Kodondi. Karena kan ini kan salah satu YouTuber dakwah yang paling fenomenal, paling terkenal. Dibahas di banyak channel YouTube orang. Baik yang di channel YouTube Muslim, Kristen, semua ateis, semua bahas Kodondi. Dibahas ya. Fenomenal sekali. Jadi makanya tertarik banget. Di sisi lainnya memang kan seorang pendakwah. Saya memang seorang pendakwah, terlepas dari stylenya seperti apa, tetapi di sisi lain ya aku cukup mengagumi. Artinya semangatnya luar biasa. Biasa aja sih sebenarnya gue ya. Gue bukan luar biasa, gue biasa di luar. Anak motor. Gitu. Biker, salam satu aspal. Salam celup. Gitu. Kok celup? Kan celup. Oh ya ampun tuh. Kan bacanya celup kan? Saya kurang gaul loh. Jokes bapak-bapak kan? Bapak ya. Tapi awet muda kan, masih anak muda kelihatan. Awet tua bukan awet muda. Dan akhirnya itu tadi ya. Ya biasa di luar dan akhirnya keluar juga. Iya kan maksudnya suka berdakwah. Bahkan katanya ada dakwah yang sambil motoran. Iya. Subuh-subuh. Iya. Sama ini. Komunitas biker subuhan. Nah, iya itu kan ya. Jadi kita riding pagi-pagi, sejam 2 jam sebelum subuh, kita riding sama-sama ke masjid, subuhan bareng gitu. Itu tuh jam-jam 3. Iya, ngumpulnya biasanya jam 3. Pernah ketemu begal nggak sih? Iya, itu kan jam begal itu. Jam begal. Iya loh. Nggak, jam begal itu kayaknya udah mau pulang deh jam segitu. Oh. Udah pas mau pulang deh kayaknya. Ketemu di jalan. Nah, tadi itu seru banget ya sebenarnya obrolannya ya, bahwa ternyata masih banyak anggota keluarga juga yang masih Kristen. Semua. Jadi dari keluarga besar saya tuh yang masuk Kristen cuman papa saya dan saya doang. Nah, ini kita sedikit ya. Jadi balik lagi, aku tuh tertarik banget dengan kisah hidup seorang Kodonditan. Awal mulanya waktu masa kecilnya tuh kayak gimana sih? Oh, kecil. Itu tumbuh besar di gereja. Tumbuh besar di gereja? Jadi gereja udah rumah kedua. Ya, ikut segala kegiatan pokoknya. Oke. Yang angklung lah, yang kor lah, yang drama lah, macam-macam semuanya ikut lah pokoknya. Di daerah Jawa? Di Cilacap. Nama gerejanya Gereja Bethel Tabernacle. Oh, oke. Karismatik dong ya harusnya. Udah pokoknya aktif lah. Pokoknya gereja udah kayak rumah kedua lah. Terus
Kan waktu itu tahun 85 pindah ke Jakarta, hijrah gitulah sekeluarga. Masuk gereja namanya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Benar kan? GPPS. Tapi di Jakarta. Tapi di Jakarta. Cabang Jakarta. Di Jembatan 5. Terus waktu itu berapa tahun di situ aktif juga di kegiatan remaja lah, sampai ada lomba buka Bible. Aduh cepet gitu. Aduh cepet. 1 Samuel 2 berapa gitu. Iya. Buka. Sekarang kan tinggal ketik ya. Ya, sekarang tinggal ketik. Habis itu pindah ke gereja Sidang Jemaat Allah. Biasa ya. Tapi yang di Gedung Kenanga, tahu? Charismatic Worship Service. Ada di situ. Situ terus akhirnya setelah berkeluarga pindah lagi ke gereja GBI Betani. Nah, di situ cukup lama. Dari tahun berapa tuh ya? Dulu pertamanya tuh ikut yang GBI Betani itu yang di Horizon Hotel Bekasi. Jadi dia kebaktiannya di hotel. Mewah kan situ kan. Mewah, iya. Itu yang satu tempat sama Metropolitan Mall lah. Terus belakangan pernah ke beberapa GBI yang kecil gitu. Sampai akhirnya yang terakhir tuh di gereja Generasi Apostolik. Pernah dengar? Iya. Bu Indri. Iya. Bu Indri Gautama kalau pernah dengar. Pastor. Itu salah satu yang terkenal juga kan. Udah, dari situ udah nggak pernah. Terus itu pas waktunya nggak tahu gimana ya. Waktu itu proses mempelajari ulang kitab gitu. Mempelajari ulang kitab gara-gara kitab saya waktu itu dituduh ada ayat yang tidak asli. Ya, sama salah seorang dai Islam, almarhum Syekh Hamid Didat. Nah, terus itu nonton video-video debat dia sampai Dr. Syekh naik dan selanjutnya sampai akhirnya 2014 masuk Islam. Artinya kan sebenarnya dasarnya udah dalam gereja, dasarnya sudah belajar Alkitab. Tapi dalam proses perjalanannya, pada saat ada diskusi itu ya, akhirnya menemukan bahwa memang panggilan hidup atau gimana? Jadi waktu kita dengar kalau kitab kita dituduh, ya ada yang nggak otentik gitu, kan otomatis kita cari bukti dong. Bener nggak dia omongin gitu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab kita otentik, ya sudah kita tetap di situ. Tapi ternyata saya malah nemuin bukti malah dari kalangan Kristen sendiri. Bukan dari kalangan mereka. Mereka nuduh. Nuduh dengan bukti, tapi buktinya masih belum yang istilahnya bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca gitu. Akhirnya sampai saya dapat bukti malah dari kalangan Kristen sendiri yang bisa saya beli, bisa saya baca, bisa saya pegang. Gitu. Tahun 2014 akhirnya memutuskan untuk berpindah. 2014 udah menikah waktu itu ya? Waktu itu udah punya anak. Berarti waktu itu keluarga menikah semua dalam Kristen? Waktu dulunya menikah? Iya, awalnya semua menikah dalam Kristen. Ya kita sekeluarga ke gereja semua. Artinya keputusan ini benar-benar waktu itu mengagetkan keluarga dong? Iya, kaget. Tapi gini, ketika saya udah masuk Islam, saya kan masih hidup bersama sama keluarga. Ya, begitu saya masuk Islam, saya langsung memberitahu gitu loh, apa yang saya temukan, apa yang saya bisa buktikan gitu-gitu. Tapi waktu itu istri saya, dia kan menjadi jemaatnya Pastor Indri itu. Terus ada satu, kan Pastor Indri kan punya pekerja-pekerja gereja yang wanita-wanita. Nah, pekerja wanita ini yang kayak ngelindungin lah istri saya gitu lah. Jadi dia nggak mau pindah. Ya sudah, akhirnya karena kita udah beda keyakinan dan di masing-masing agama, baik Islam, baik Kristen, itu kan nggak boleh nikah beda agama. Setiap agama di Indonesia kan melarang beda agama nikahnya. Negara Indonesia juga melarang. Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Akhirnya udah kita pisah baik-baik. Nah, anak saya 3. Cowok semua ya? Cowok semua. Yang paling kecil, ini ngefans sama gua nih cerita ini. 6 bulan setelah saya masuk Islam, dia masuk Islam. Yang 2 enggak, sampai sekarang pun enggak. Tetap sampai sekarang? Tetap, sampai sekarang masih Kristen. Ya, makanya tadi cerita pas nikah yang pertama ya? Nah, yang pertama, nikah. Ya, sebagai orang tua datang dong. Datang dong. Pemberkatannya di gereja. Ya udah, mau apa kan kita masuk gereja dulu paling depan, orang tua gitu kan. Betul. Nggak ada namanya mantan anak, tetap selama-lamanya. Jadi sekian tahun udah Islam, masuk gereja, dengerin khotbah pendeta lagi. Kangen dong. Ada mau pindah lagi. Ada rasa-rasa gimana gitu. Wah, aku rindu gitu. Rindu.
Tahun berapa tuh waktu itu anak nikah? Berapa ya? 2 tahun yang lalu. Oh, belum lama ya? Belum lama. Oh, udah punya cucu dong ya? Belum. Oh, Belum. Ya, dikit lagi. Lagi nunggu. Dikit lagi. Oh, oke. Wah, jadi itu akhirnya itu tadi 2014 memilih untuk pindah. Dan akhirnya langsung pengen jadi seorang pendakwah. Enggak, masih jauh itu mah. 2014. Awalnya waktu itu kan saya udah punya usaha sendiri, punya perusahaan. Terus karena saya waktu itu sering nonton debat, ya kan, ya almarhum Syekh Didat, atau Zakir Naik, belum lagi yang lain gitu kan, sering nonton debat. Jadi dan kita sudah mempelajari ulang kitab kita, Bible maksudnya. Jadi rasanya kok pengen ya memberitahukan perbandingan kedua agama ini gitu, ya. Tapi bukan dalam arti apa namanya ingin menjatuhkan siapa-siapa, enggak. Karena kan dari sekian besar keluarga kan yang keluar dari agama keluarga besar itu kan saya dan papa saya. Kalau papa saya waktu itu masuk Islam sih kayaknya karena pergaulan. Duluan siapa? Duluan papa, 7 tahun. Oh, jadi papa duluan justru. 7 tahun. 7 tahun duluan, papa baru saya. Nah, saya waktu itu nungguin 7 tahun karena apa? Karena yang 5 tahun pertama, yang saya amatin bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Oke. Tahu ya bedanya Orangnya ya? Nah, orangnya. Apalagi waktu itu kan kita udah sering mendengar bahwa Islam dituduh teroris, agama kekerasan dan sebagainya lah. Ternyata setelah saya ketemu lah ya, yang itu tadi yang 2 tahun keduanya nih, ini saya nonton videonya almarhum Syekh Didat. Nah, ketika kita nonton debat-debat, barulah selama 2 tahun ini saya belajar Islamnya. Gitu. Oke. Ternyata setelah dalam 2 tahun ini saya belajar tentang kitab saya yang dulu, dan saya belajar tentang Islam, baru saya menemukan perbedaan yang mencolok. Dan ketika saya meninggalkan Kristen itu, saya tidak semerta-merta istilahnya, oh Kristen itu apa namanya ya, salahnya begini. Tapi saya juga harus belajar agama yang sebelum Kristen. Apa itu? Yahudi, gitu kan. Akhirnya saya tahu bahwa oh Kristen ini dulunya menjadi sebuah agama sampai menjadi institusi, itu kan karena di dalam kitabnya yang separuh ini kan menggunakan kitab Yahudi, ya. Yang Perjanjian Lama maksud saya. Perjanjian Lama ini kan diambil dari tanahnya Yahudi melalui sebuah kitab Septuaginta. Jadi mau nggak mau saya juga harus pelajarin perspektifnya Yahudi terhadap Perjanjian Lama itu gimana, perspektifnya Kristen gimana, terus ketika ke Islam bagaimana. Kan kita sering mendengar ya, kalau dari kalangan akademis kan bilang agama samawi itu Yahudi, Kristen, Islam gitu kan. Nah ini kan kita harus tahu nih, kita harus bandingkan dulu nih. Kalau yang agama yang disebut dengan agama Ardi atau agama bumi, yang Hindu, Buddha, Konghucu itu kan dianggapnya agama Ardi. Kalau yang tiga ini dianggap samawi, agama langit gitu. Iya. Nah kita harus mempelajari nih ketiga-tiganya ini pandangan masing-masing agama gimana. Gimana Yahudi memandang Kristen, gimana Kristen memandang Islam, gimana Islam memandang Kristen dan Yahudi dan sebagainya. Itu yang kita harus, waktu itu yang saya pelajarin. Sampai akhirnya saya memilih Islam sebagai agama saya. Gitu. Apa yang paling terasa perbedaannya waktu dulu masih di Kristen sama sekarang jadi Muslim? Ya, waktu di Kristen, saya percaya, waktu itu kan saya beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Trinitas kan, kita sama Trinitarian. Tahan dulu sampai di sana. Lihat ini baju. Lihat dong ini dong. Orang cuma fokus sama Jesusnya aja. Di Kristen kan terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang Trinitarian seperti Marcel sekarang, ada yang Unitarian, ya kan, kayak Saksi Yehova, ya dong. Ada lagi yang Oneness. Oneness ini yang dulu mengikuti pemikiran Sabellianisme. Jadi yang Trinitarian pakai Trinitas, yang Unitarian tidak menyembah Yesus, yang Oneness menganggap Bapa itu satu pribadi dengan Yesus, gitu. Bukan pribadi yang berbeda seperti Trinitarian. Dari situ, saya juga dulu ngikut yang Trinitarian, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan saya bisa menggambarkan Trinitas itu seperti matahari itu Bapa, sinarnya itu Yesus, yang panas di tangan kita tuh Roh Kudus, gitu istilahnya begitu lah ya, penggambarannya. Tapi belakangan setelah saya pelajarin, oh ternyata Yesus disebut Tuhan dan Mesias di dalam Perjanjian Baru itu karena dianggap menggenapi nubuat yang ada di Perjanjian Lama, kan gitu. Ternyata kalau kita pelajarin Perjanjian Lama asal muasalnya,
yang berasal dari kitab Tanakh itu ternyata perspektifnya Yahudi beda gitu dengan perspektifnya Kristen. Kristen membaca kitabnya Yahudi, tapi dengan kacamata Kristen, dengan kacamata Trinitas. Yahudi tidak ada paham Trinitasnya gitu. Sama-sama Perjanjian Lama nih. Orang Yahudi bilang di dalam Perjanjian Lama tidak ada Trinitas. Tapi kalau orang Kristen kan bilang, tuh di dalam Kejadian 1 ayat 2 tuh ada Bapa, Firman, Bapa, Allah, Roh Allah dan Firman gitu kan. Tuh di Kejadian 1:26 ada marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita gitu kan, ada kata kita. Nanti ada Kejadian 18 ayat 1 tuh Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Itu Trinitas. Itu kacamata Kristen. Kacamata Yahudi beda lagi. Tidak ada Trinitasnya gitu. Nah, waktu di Kristen jadi saya menganggapnya Tuhan bisa menjadi manusia. Tapi setelah saya belajar Islam, di Islam kita mengenal ada yang namanya sifat mustahil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini juga punya kodrat. Manusia kita juga punya kodrat. Kita kan nggak bisa menyalahi kodrat kita gitu. Contoh, kita nggak bisa terbang seperti burung karena kita diciptakan bukan dengan sayap gitu lah. Kita nggak bisa terbang seperti burung tanpa bantuan alat gitu. Sekarang kita bisa bikin alat, mungkin kita bisa terbang seperti burung, naik pesawat dan sebagainya. Tapi secara kodrat kan kita nggak bisa terbang seperti burung. Begitu juga di dalam Islam memandang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pencipta ini, dia juga punya sifat mustahil. Sifat mustahil itu maksudnya apa? Tidak mungkin pada saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Benar menjadi tidak Maha Benar. Pada saat yang sama yang Maha Kuasa juga tidak mungkin tidak Maha Kuasa. Yang Maha Mengetahui pada saat yang sama tidak mungkin dia juga tidak mengetahui. Gitulah. Cuman kalau di apa namanya? Di perbandingan dengan Kristen, di Kristen kan malah klaimnya Tuhan itu Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi Yesus gitu, ya kan? Di perspektif Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Banyak sekali kan ayatnya kan di Perjanjian Lama sebenarnya mengatakan begitu. Tapi di Kristen kan menggunakan apa namanya teologi bahwa yang jadi Yesus itu firman-Nya loh, gitu. Betul? Kalau nggak salah tolong dikoreksi dong. Nanti kalau ini pasti akan memunculkan banyak pertanyaan ya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan apapun, tulis di kolom komentar, saya akan menjawabnya buat Anda ya. Kalau ada saya yang cerita apa, ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Artinya gini, kita kan bisa, artinya gini, kebenaran itu kan balik lagi ada dari perspektif masing-masing. Jadi Betul. kita dalam obrolan ini tidak mengklaim, oh Kodoni paling benar, saya paling benar. Tentunya secara perspektif kita punya kebenaran masing-masing. Betul. Nah, Kodoni lagi cerita dari perspektifnya, dari kebenaran yang. Iya. Jadi kalau saudara bingung, Pak, ini dia yang benar yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Makin banyak komentar, makin bagus ya. Cuma maksud saya gini, kalau ketika saya menceritakan teologi Kristen, kalau ada yang nggak cocok sama Marcel, tolong dikoreksi ya. Nanti nggak apa-apa supaya yang nonton juga tahu paham. Iya. Yang dipahami sama Marcel gimana, yang saya pahami gimana. Takutnya yang saya pahamin salah gitu, menurut Marcel. kita jadi pembahasan teologi sebenarnya. Kita membahas kisah hidup. Oke lah, saya persingkat. Jadi ketika saya bisa membedakan perspektif Kristen dan perspektif Yahudi dan perspektif Islam, baru saya ngambil kesimpulan, oh ternyata Kristen membaca kitabnya Yahudi dengan kacamata Kristen ditambah juga dengan sistem kepercayaan yang orang-orang sebelumnya. Siapa? Ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonisme, itu masuk ke dalam Kristen. Dipakai untuk membaca kitab sucinya orang Yahudi. Sehingga Kristen tetap bilang bahwa Tuhan itu Esa. Tapi, nah karena selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Betul kan? Jangan ragu-ragu dong. Enggak, kan sekali lagi kita sementara menyelami dari perspektif Kodoni dulu. Kita pokoknya kita iyain semua. Oke. Jadi saya melihatnya gini, sorry ya. Saya melihatnya, oh di Islam tauhid, di Yahudi tauhid, di Kristen bilangnya tauhid, tapi bisa menjelma jadi 3 pribadi. Oke lah kalau begitu, saya beriman kepada Islam dengan Qur'annya. Karena apa? Karena di dalam Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu terkonfirmasi baru sekarang. Nah ya, selain daripada kita melihat daripada tauladan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa Islam ini walaupun Qurannya baru diturunkan di abad ke-7, tapi buat saya dengan melihat global konteks nih, global konteks itu maksudnya kita lihat dari Adam lah gitu ya, dari Adam sampai Yesus. Yesus kemudian 600 tahun baru Nabi Muhammad SAW.
Islam ini bukan agama baru gitu ternyata. Hanya mungkin orang secara akademis ngelihat Islam itu agama di abad ke-7. Hanya apa? Hanya gara-gara Quran diturunkan di abad ke-7. Tetapi sebenarnya dari Quran ini Quran ini yang merangkum dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dirangkum oleh Nabi Muhammad SAW dengan diterimanya Quran dari Allah SWT. Gua nonton video lu yang sama Felix, sama Densu, itu bagus banget. Bagus banget. Memang kalau podcast Bener, podcast bagusnya kita juga bakalan lebih bagus kayaknya. Bagusnya gini, karena kan Pendeta Marcel sama Ustadz Felix kan memberikan perspektif masing-masing. Iya. Dan itu sangat edukatif. Betul. Cuman ada satu yang mau saya koreksi. Apa tuh? Boleh ya. Karena ini menurut saya penting. Kopi dulu. Kopi dulu. Gini, jadi mohon maaf. Saya melihat podcast ini bagus, saya enjoy banget nontonnya. Tapi ketika saya mendengarkan Ustadz Felix menjelaskan kisah tentang Maryam. Oh, yang dikoreksi Ustadz Felix ya? Iya. Sorry ya Ustadz Felix ya. Ustadz Felix, nonton ini. Mohon maaf ya Ustadz Felix ya, ada yang saya koreksi dikit. Nah, gini. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau Ustadz Felix nggak apa-apa. Ustadz Felix kan menceritakan dengan detail kisah tentang kelahiran Maryam, ya kan? Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian sampai akhirnya Maryam hamil. Kemudian dia menyingkir ke sebelah timur daripada kota Yerusalem. Menyingkir ke sebelah timur itu di tempat yang banyak pohon kormanya. Kalau di Bible itu yang dikenal dengan kota Yeriko. Ya, jadi kalau di Quran memang tidak ada tulisan Yeriko dan Bethlehem, tapi kalau di Quran lahirnya di tempat yang banyak pohon korma, kota pohon korma yang di Bible disebut Yeriko. Oke, jadi bukan di Bethlehem nih. Tapi nggak disebutin juga ya Yeriko-nya. Setelah lahir kan Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya orang Yahudi kan. Orang Yahudi mengatakan bahwa wahai saudara perempuan Harun gitu menyebut Maryam. Kenapa? Karena Maryam keturunan Harun kan dibahas juga nih di video di podcast itu kan. Bapakmu bukan seorang yang buruk perangai. Ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa? Maryam dituduh punya anak itu karena zina, karena berzina. Karena kan nggak ada suami. Kalau di Kristen kan Maria punya suami Yusuf namanya. Kalau di Quran tidak disebutkan sosok suami, tapi Maria melahirkan Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dituduh berzina karena punya anak tanpa suami. Kemudian Maria menunjuk anaknya. Yang Ustadz Felix sebutkan di Quran surat Maryam ayat ke-30. Qala ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu ayat ke-30. Tapi ketika sampai ke ayat berapa ya? 36, Ustadz Felix Shaw mengatakan disitulah Nabi Isa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mukanya Marcel sama mukanya Densu semuanya pada bengong kan? Karena ada kesamaan dengan Yohanes 14 ayat 6. Itu tidak begitu bunyinya. Nah ini yang mohon maaf saya koreksi ya Ustadz. Bunyinya seperti apa? Bunyinya. Close up. Bunyinya di Quran surat Maryam 36 itu. Innallaha robbi wa robbakum fa'budu. Haza sirotum mustaqim. Artinya Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus bukan jalan kebenaran dan hidup. Mohon maaf ya Ustadz Felix ya, saya koreksi ya. Itu yang benar begitu. Di Quran tidak ada Nabi Isa dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, nggak ada. Jadi menurut Anda mana yang benar? Nah, kita buka. Kita buka. Karena bukan gini. Ini penting juga buat umat Islam juga. Karena kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu kan boleh dikatakan kan spesifik berasal dari Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu di Quran nggak ada gitu. Akulah jalan lurus. Bukan jalan lurus. Jadi Nabi Isa tidak mengaku sebagai jalan lurus. Tapi yang dimaksud di ayat Quran Maryam ayat 36 itu yang menjadi jalan lurus adalah menyembah Allah. Yang dikatakan itulah Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Nah, itu kalimat Tuhanku dan Tuhanmu itu sebenarnya sejalan dengan Yohanes pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus mau dipegang sama Maria Magdalena, Yesus bilang, pergilah kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jadi Yesus di Bible mengatakan kepada muridnya bahwa dia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan murid-muridnya. Di Quran,
Nabi Isa juga mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Gitu. Oke, ini Ini sorry, mohon maaf nih bukan ngajarin. bukan jadi teologis gitu. Nggak, ini perbedaan ini Iya. bukan berarti kita harus bermusuhan, enggak. Perbedaan ini harus diketahui oleh masing-masing pengikutnya gitu. Iya. Salaman dulu dong. Sah. Sah. Dan oke, ya itu ya. Lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya. Jadi saya jawab lah ya. Pokoknya Iya. kalau pertanyaan saya jawab ya. Oke, dan akhirnya dengan segala pemahaman yang didapatkan dari pencarian itu ya, akhirnya sampai sekarang terus teguh di dalam Islam dan mendakwakan Islam gitu ya. Nah, perbedaan secara spiritual apa yang terasa waktu masih dulu sama sekarang? Nah, spiritual. Ini kan tadi lebih kepada logical. Spiritualnya? Gini ya, ini ketika saya masih Kristen, emosi saya tuh meletup-letup. Emosi. Saya kadang masih nggak bisa jaga emosi. Darah mudah nih. Mau di rumah, kayak mau di luar rumah, kayak berantem di jalan tuh sering. Bener. Darah mudah. Ketika di Islam, entah gimana, kok saya bisa merasa diri saya tenang gitu. Perbedaan yang paling mencolok itu, yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa dibilang saya nggak di Jamaah Roh Kudus, mungkin bisa begitu ya. Tapi ketika saya di Islam, kan di Islam kita wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Ada gerakan tertentu, ada gerakan satu yang spesifik itu kelihatan banget bahwa kita sujud. Ya, ketika kita sujud, itu ternyata ada hubungan dengan sains juga, ada hubungan dengan rohani juga. Setiap kita sholat, makanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat kan untuk apa? Untuk mengingat Allah SWT. Jadi ketika kita sujud, itu juga rasanya kita seperti apa ya? Seperti hamba ya kepada sebuah entitas yang maha kuasa. Kitanya ini bukan siapa-siapa. Jadi ketika di Islam, spiritual saya yang berbeda adalah saya sangat merasa tenang gitu. Itu yang paling kelihatan gitu lah. Nggak meletup-letup kayak dulu gitu. Darah semangat ya. Apa Semangatnya mungkin luar biasa ya. Apa mungkin sekarang udah darah tua kali ya? Pengaruh umur ya enggak ya? Kan sekali lagi awet muda ya. Iya. Nah, sedikit informasi ya kalau bicara tentang cara berdoa, sujud itu dari masa Kristen Ortodoks pun memang stylenya juga Ortodoks sama. sujud. Mereka Ya. juga Koptik juga sama. sujud. Betul. Jadi memang caranya tuh ada yang seperti itu. Tiberias kenapa nggak sujud ya? Soalnya itu kadang-kadang kan lantainya bukan karpet, lantainya soal izin susah. Tolong bantu dong biar izinnya, kan koneksinya banyak nih. Lah yang di Kelapa Gading bukannya udah? Iya. Oh, ini yang Cuma buat kan di Serpong. di cabang yang lain. Karawaci. Terus, tolong bantu. Ini koneksinya kuat loh. Enak aja. Koneksinya kuat loh. Kemarin bikin acara kan? Acara besar. Lagi naik. Iya. Kita penasaran ya, balik modal. Gini, Gede kan itu kan? terus terang ya. Itu gede kan modalnya kan? Itu kan acara dalam 1 bulan. Iya. 4 kota. 4 kota. Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta. 7 kali lecture. 7 hari lecture. Oke. Total 4 kota itu habis dana kira-kira 13,5 M. Oh, itu gede banget kan? 13,5 M. Oh. Dari awal saya tanggal 16 Juni buka rekening, sampai tanggal 18 Juli ketika acara yang Jakarta baru mulai, terkumpul donasi 9 M. Gede juga ya. 1 bulan. Memang kalau umat mayoritas gitu banyak. Jadi aman dong ya. Sampai Juli itu kan. Terus kemudian kan Dr. Zakianek berlibur kan ke Labuan Bajo sama ke Bali. Iya. Ketika dia kembali lagi ke Jakarta, itu sudah terkumpul lagi 2 M. Terus sampai tanggal 20 Agustus, jadi kan total 2 bulan ini, dari selesai acara 20 Juli sampai 20 Agustus, ini kan 1 bulan masa pelunasan kan. 20 Agustus saya dapat lagi 2 M lagi. Jadi alhamdulillah tutup semua. Dan nggak ada sponsor. Oh iya. Semua donasi. Semua donasi loh, nggak ada sponsor. Iya, itu gede karena banget Dr. Jack ini kan nggak mau kalau sponsor naruh logo atau apa di belakang panggung, dia nggak mau. Iya. Bolehnya di samping. Oh, boleh tapi di samping. Iya, di belakang dia nggak mau. Yang di LED itu nggak boleh ada logo sponsor. Wow. Udah gitu nggak boleh jual tiket. Gratis. Semua gratis. Lu bayangin. Iya, banyak banget itu lihat video-videonya ya. 13,5 M. Tapi sukses ya. Alhamdulillah sukses. Mantap loh.
Mantap loh. Itu Alhamdulillah, pengalaman, bener-bener pengalaman itu. Iya. Kita nggak pernah mengadakan acara segede gitu. Iya kan? Tiba-tiba dikasih blok begitu. Oh, jadi bukan Kodoni yang maju tapi ditawarin. Iya, karena gini kan sebelumnya tuh ada namanya Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Itu sudah dibentuk dari awal tahun. Ketika bulan April sudah komunikasi dengan Dr. Zakir Naik. Tiba-tiba di bulan Juninya yayasan ini ketua pembinanya mengumumkan batal. Padahal bukan berdasarkan perintah Dr. Zakir Naik, tapi inisiasi yayasan ini karena mereka merasa tidak sanggup untuk menjalankan itu. Nah, pas dia mengumumkan batal, beda berapa hari Dr. Zakir Naik telepon saya. Oke. Terus, bagaimana ceritanya gini? Siapa yang suruh batal? Saya nggak suruh batal gitu kan. Terus dia tanya, kamu punya yayasan nggak? Ada. Ya udah pakai yayasan kamu aja gitu. Udah, dari situ kita baru mulai buka rekening. 1 bulan donasi 9M. Ya. Setiap hari, Emaknya banyak. setiap hari Masuk di rekening bank itu mutasi bank. Yang namanya orang transfer, transaksinya dalam 1 hari bisa berapa ya? 1000 transaksi apa gitu. Sampai ratusan halaman gitu. Banyak yang mendukung ya. Ya entah yang 10.000, 20.000, 50.000, yang 100.000, yang 1 juta, bahkan yang 10 juta, yang 100 juta, bahkan yang 1 M pun ada. Kayaknya kemarin ada tokoh-tokoh besar Indonesia juga kan yang kayak hadir atau apa support. Tokoh-tokoh besar Indonesia kayak Pak JK ada juga. Pak JK enggak? Oh, enggak ya? Kita kemarin enggak ketemu Pak JK. Qadarullah ya, ini waktu saya bawa Dr. Zakir Naik ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan Menteri Agama. Oh iya ada fotonya ada Menteri ya. Agama. Terus ketika ke Bandung, ketemu dengan Agim. Tapi waktu baru datang, saya bawa ke Habib Rizik. Oke. Nah, terus waktu di mana Surakarta juga ketemu dengan Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Terus di Malang waktu itu ketemu siapa ya? Dengan beberapa teman lah di sana. Ada Ustadz Yusuf Basalamah juga di sana. Ya, alhamdulillah itu benar-benar sebuah pengalaman sih ya buat kita ya. Iya. Kita juga nggak pernah menyangka mengadakan acara segede gitu dengan belasan miliar gitu. Iya. Ya, terlepas dari pembahasannya ya, tetapi untuk acara itu sukses banget ya. Alhamdulillah sukses. Oke. Nah, itu kan cerita suksesnya ya. Karena balik lagi ini aku tuh tertarik dengan kehidupan seorang Kodonitan ya. Sepanjang perjalanan yang panjang, pernah ngalamin titik terendah nggak? Terendah. Maksudnya setelah masuk Islam? Selama hidup. Oh, selama hidup. Oh. Nah, selama hidup titik terendahnya tuh malah begini. Ketika saya masih di Kristen, saya kan bekerja di beberapa perusahaan besar. Setelah saya resign, saya buka PT sendiri, masih Kristen tuh. 2012 tuh masih Kristen. 2014, 2 tahun setelah saya buka PT, baru saya masuk Islam. 2015-16 itu kalau boleh dibilang ya 2015 lah titik terendahnya di situ. Titik terendah dalam arti gini, ini gue masuk Islam kenapa usaha gue kok jadi kayak mandek ya gitu. Seperti itu. Nah, itulah saat saya belajar Islam itu bagaimana gitu. Jadi di Quran sendiri Allah SWT berfirman bahwa jangan kamu kira kalau kamu beriman kamu tidak diuji. Jadi orang beriman dan orang tidak beriman itu semuanya diuji. Semuanya diuji. Baik dia dalam keadaan sakit, sehat, kaya, miskin. Itu semua ada ujian gitu. Nah, disitulah kita juga baru istilahnya belajar bagaimana kita menjadi orang beriman dan istiqomah gitu. Istiqomah tahu ya? Konsisten gitu. Konsisten ya. Nah, disitulah paling mungkin saya merasakan di 2015, tapi nggak lama. 2016-nya udah langsung membaik lagi gitu. Oke. Iya, dan itu hanya beberapa bulan lah di 2015. Barulah setelah itu saya ketemu dengan seorang Habib, almarhum udah meninggal. Habib ini Habib kampung, bukan Habib medsos nih. Iya. Bukan Habib industri. Itu teman saya. Ini seorang Habib, orang Arab asli, tinggal di Cikidang, Pulau Batu, ya, almarhum ini. Saya dikenalin sama seorang teman ke tempat dia. Mungkin karena saya seorang mu'alaf, dia senang gitu, ya. Kan jadi banyak ngobrol. Jadi kalau datang ke dia, semalaman tuh cuma ngobrol doang gitu, belajar Islam. Selama yang saya tahu, di rumah dia tuh nggak ada orang datang nginep gitu, nggak ada. Baru saya doang datang tuh boleh nginep gitu. Dia juga banyak terima tamu, ya. Bukan dukun loh ya, bukan dukun. Iya. Artinya ini Habib ini punya karomah.
Dia bisa membantu orang-orang yang punya kesulitan tertentu. Bahkan di belakangnya rumahnya Habib ini kampung dukun. Wow. Di sana, ini kampung dukun. Tapi Habib ini bukan dukun. Nah, dia tuh sering malah misalnya gini, ada misalnya orang datang mau pasang susuk gitu. Orang-orang di daerah situ tuh udah biasa gitu, namanya susuk-susuk tuh udah biasa. Di kampung ini juga yang di belakang kampung dukun ini juga banyak pasang susuk. Ketika ada orang datang ke Habib mau pasang susuk, diajak ngobrol dulu. Ngobrol sampai akhirnya nggak jadi pasang susuk gitu. Nah, di Islam kan nggak boleh. Jadi ketika saya kenal dengan Habib ini almarhum, saya juga baru tahu bahwa Islam itu ternyata sangat-sangat humanis. Gitu. Humanisnya dalam arti, oke, di Islam itu kita mengenal yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan pencipta kita. Tapi juga ada hablum minanas, hubungan kita dengan manusia-manusia di sekitar kita, sesama manusia. Mungkin sama lah seperti ajaran di dalam Bible juga ada yang mengatakan, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu kan. Di Islam, Habib itu sampai mengatakan, saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Kalau hubungan kamu dengan manusia lain ada kecacatan, itu bisa jadi membuat Islammu juga cacat. Gitu. Ya, jangankan dengan manusia, dengan lingkungan, dengan hewan, itu juga ada aturannya gitu. Di Islam kita boleh menyembelih binatang untuk kita makan, tetapi itu semua juga ada aturannya. Gimana caranya menyembelih hewan yang tidak membuat hewan itu ketakutan dan sebagainya, itu ada malah di Islam. Jadi ketika pertama kali saya datang ke rumah Habib itu, pulang ke rumah, ada semut nempel di sini, biasanya malah langsung saya bunuh. Ini emang nggak berani, saya harus buang aja gitu. Sampai begitunya gitu. Karena kan memang kalau bicara tentang Islam yang pernah saya dengarkan, salah satu yang paling terkenal, itu tadi rahmatan lil alamin. Artinya membawa rahmatan, kedamaian untuk alam. Kan? Seluruh alam semesta. Untuk alam semesta. Artinya harusnya dalam penerapannya itu tadi harusnya damai, membawa rahmatan. Iya, bukan cuma damai aja, tapi kita juga harus memelihara lingkungan, jangan sampai rusak. Kita juga harus tahu menempatkan atau bersikap terhadap binatang juga gitu. Jadi nggak cuma terhadap sesama manusia. Kalau sama manusia jelas gitu kan. Tapi ke lingkungan juga, ke hewan juga. Bahkan sampai ada aturan perang bahwa di dalam perang, kalau di Islam dalam perang itu nggak boleh bunuh pemuka agamanya, lawan perang. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak, nggak boleh ngerusak tempat ibadah. Bahkan nggak boleh nebang pohonnya, bahkan nggak boleh bunuh hewan ternaknya. Sampai begitu gitu istilahnya. Nah, yang saya pelajarin dari Habib itu, ternyata saya baru tahu juga Islam itu sangat-sangat humanis gitu. Kita untuk menolong orang tidak perlu kita ngeliat dulu nih orang Islam atau bukan gitu. Ya. Siapapun manusia butuh bantuan kita tolong. Bahkan menyingkirkan rintangan atau benda di tengah jalan supaya orang nggak luka. Itu juga sudah merupakan hubungan kita untuk sama manusia. Sampai begitunya gitu. Bahkan ada juga hadis, ketika tetangga kita nih, tetangga kita, ada yang kelaparan, kalau nggak salah ini jumlahnya 40 rumah nih dari rumah kita nih. Ada tetangga kita kelaparan, kita sebagai orang beriman tidak bisa sebut orang beriman. Kalau sampai ada yang kelaparan. Berarti artinya apa? Kita harus kasih orang makan kalau kelaparan. Gitu. Terlepas dia orang muslim atau bukan. Sampai begitunya gitu loh. Oke, berarti kalau begitu, selama ini sebelum saya masuk Islam, saya taunya agama saya itu agama kasih gitu kan. Ternyata di Islam bukan agama kasih, tapi agama kasih dan sayang gitu. Nggak cuma terhadap manusia, tapi terhadap untuk alam dan lingkungannya. Oke. Berarti kalau misalnya hari-hari ini kita lihat ada orang-orang di luar sana dengan penerapannya yang nggak sesuai, artinya itu kalau di Kristen kan tidak Alkitabiah. Ini tidak Islamiah. Bukan. Quraniah. Tidak berdasarkan. Karena sesuai apa yang Kono cerita tadi, harusnya kan dengan kedamaian. Iya. Nah, cuman gini juga nih, Pendeta Marcel nih. Kalau di Kristen, itu kan sumber hukumnya Bible. Setelah Bible apa? Nggak ada lagi kan? Sebenarnya